به ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، اللهم اجعل أيامنا أيام رسول الله وليالنا ليال رسول الله. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين ومساءنا مساء الصالحين وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك علما لا ينسى، علما نافعا مباركا فيه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Faslun fi dzikri syai'in min mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam. Pasal tentang menyebutkan beberapa mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat banyak sekali ya. Kalau nabi-nabi yang sebelumnya itu kadang mukjizatnya cuma satu, dua. Nabi Muhammad macam-macam. Banyak sekali mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semakin banyak mukjizat, maka semakin menunjukkan bahwasanya nabi itu adalah yang sangat istimewa. Semakin banyak kelebihan atau keistimewaan orang, maka menunjukkan bahwa seorang itu semakin wa a'dhamuha, mukjizat yang paling agung adalah Al-Qur'an Al-Karim. Al-Qur'an Al-Karim wis gak iso dibantah lagi sudah. Jadi kalamullah, Al-Qur'an Al-Karim kalamullah al-matlu ana al-laili wan nahar, yang dibaca sepanjang malam sepanjang siang hari. Tidak ada satupun buku atau kitab yang paling banyak dibaca, paling sering dibaca dan paling banyak dihafalkan selain Al-Qur'an. Enggak ada wis. Padahal Al-Quran tebel dan banyak sekali, 30 juz bayangkan. Kalau halaman itu berapa halaman Al-Quran itu? Pirang halaman, Cak Aziz, Cak Zainuri, Wironi. Pirang halaman Al-Quran itu? Misalnya satu juz saja itu 10 lembar, berarti 20 halaman. Kali 30 berapa berarti? Hah? Coba 600 halaman. Wah, hafal ya. Ini mukjizat. Al-Qur'an itu banyak yang menghafalkan, itu mukjizat. Mukjizat Al-Qur'an. Belum lagi yang menafsirkan, wah, macam-macam. Waqad a'jazal al-jinna wal insa. Al-Quran itu melemahkan jin dan manusia. Melemahkan dalam artian apa? Fala yaqdiruna ala an ya'tu bi suratin mithlihi bal wala bi ayah. Jin dan manusia tidak mampu mendatangkan satu surat seperti surat dalam Al-Quran. Maksudnya mendatangkan itu membuat satu surat saja itu tidak bisa. Bahkan wala bi ayat, satu ayat pun itu enggak mampu. Ya, Musailamah al-Kadzdzab membuat mukjizat sendiri untuk menandingi Al-Qur'an, untuk menandingi surat Al-Fil. Dia membuat
Al-fil wa mal fil wa ma adraka mal fil law khurtum tawil. Apa? Gajah. Apa itu gajah? Tahukah kamu gajah? Dia mempunyai apa ini? Lalai panjang. Gak usah mbok kandhani ro kabeh wong kamu. Ya. Dan untuk apa sampai-sampai gajah itu dibahasakan wa ma adraka mal fil? Karena dalam Al-Qur'an itu kaidahnya Al-Qur'an kalau ada wa ma adraka itu pasti sesuatu yang hebat, sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa. Jadi nggak bisa. Untuk menandingi surat Al-Asr mereka membuat surat-surat tandingan, nggak bisa. Apa? In kuntum raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jangan kanca-kancamu katanya Al-Qur'an. Jangan siapapun selain Allah tapi yang enggak bisa. Enggak bisa. Jadi Al-Qur'an itu tidak bisa dikopi paste. Hebatnya di situ. Murni orisinil selamanya seperti itu, dari dulu seperti itu dan nanti sampai hari kiamat seperti itu. Mukjizat itu apa sih? Mukjizat itu yang ajaza yu'jizu, mu'jiz. Itu. Yang melemahkan. Maksudnya apa? Ketika ada mukjizat itu, kemudian orang lain itu tidak mampu berkata apapun atau menolak kebenaran itu, nggak bisa. Memang benar-benar dia itu mukjiz sekali. Nggak ada yang membantahnya, yang berhasil membantah Al-Quran dan lain sebagainya, nggak ada. Baik dari kalangan orang-orang yang kanan, orang-orang yang tekstualis, atau dari orang-orang liberalis yang terlalu bebas dan mengatakan bahwasanya Al-Quran harus direvisi apa dan lain sebagainya, nggak ono, terbantahkan semua itu. Wa kullu mu'jizatil anbiya alaihi wassalatu wassalam, semua mukjizat para nabi in qata'at, terputus, bimautihim, dengan kematian mereka, illa mu'jizatahu sallallahu alaihi wasallam, kecuali mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Al-Quran. Nabi Musa mukjizatnya tongkat. Wa ma tilka biyaminika ya? Qala hiya 'asai. Ketika Nabi Musa meninggal dunia sudah. Sampai sekarang saya belum tahu siapa sing meneruskan tongkatnya Nabi Musa ya. Ono. Dalam artian apa? Ya habis. Ya hebatnya Nabi Muhammad, Nabi sudah meninggal dunia, mukjizatnya masih jalan. Mengapa mukjizatnya Nabi Muhammad masih jalan? Masih ada. Karena ajaran Nabi Muhammad ila yaumil kiamah. Maka ajaran setiap nabi itu harus terus ada yang mengawal, dalam artian yaitu mukjizat itu namanya. Kalau nabi-nabi yang lain meninggal dunia sudah selesai, ajarannya selesai. Makanya tidak heran kemudian setelah seseorang nabi itu meninggal dunia, ajarannya kemudian diganti sama kaum-kaumnya itu. Nabi Musa diganti kemudian menjadi Yahudi. Nabi Isa diganti kemudian menjadi agama Nasrani yang menyembah Trinitas dan sebagainya. Itu ganti semua. Namanya Taurat diganti tabdil, ada tahrif dalam Taurat dan Injil dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa itu terbatas. Ketika meninggal dunia, ya sudah. Tapi Nabi Muhammad ketika beliau sudah meninggal dunia, bayang, beliau meninggal dunia 1400 tahun yang lalu. Tapi ajarannya masih sampai sekarang. Nah, karena Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah rahmatan lil alamin untuk semua alam,
untuk sampai hari kiamat, maka dibekalilah Nabi Muhammad satu mukjizat yang itu sifatnya adalah paten sampai hari kiamat, yaitu Al-Quran. Itu luar biasa, keramatnya luar biasa, karomahnya luar biasa. Wa ansyaqqa lahul qamar kama nataqa bil Qur'an al-Karim wa sahha min turuqin. Dan bulan terbelah, ya, terbelahnya bulan. Nah, itu juga mujizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi Muhammad ditantang sama orang-orang kafir Quraisy. Kalau kamu memang benar Muhammad, coba bisa enggak belah bulan? Ternyata ketika bulan itu mampu dibelah oleh Nabi Muhammad terpisah menjadi dua, tetap saja mereka tidak mau beriman. Wa kallamahu dabbu. Mujizat yang berikutnya, Dab itu berbicara dengan Nabi Muhammad. Dab itu apa? Ini ada yang masih berbeda pendapat masalah Dab itu. Ada yang mengatakan biawak. Ada yang mengatakan Dab itu kadal padang pasir. Kama rawal Hakim fi sahihi. Wa akhbara sallallahu alaihi wasallam atau wa ukhbira sallallahu alaihi wasallam anna khazaina Kisra tunfiquha ummatu fi sabilillah. Bahwasanya atau akhbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ini Rasulullah yang mengabarkan, ya. Wa akhbar Rasulullah alaihi wasallam, Rasulullah mengabarkan bahwasanya khazaina Kisra. Jadi seluruh kekayaan Kisra Persia itu akan tunfiquha ummatu fi sabilillah, akan disedekahkan oleh umatnya untuk semua di jalan Allah. Jadi ketika Kisra Persia itu sudah di zamannya Umar bin Khattab, ketika Kisra itu sudah takluk, dalam artian sudah benar-benar dikuasai oleh umat Islam di zaman siapa? Umar bin Khattab. Semua yang ada dalam istana Kisra saat itu dibawa semua ke Madinah. Dan semuanya itu sepakat untuk disedekahkan di jalan Allah. Untuk apa? Untuk keperluan perang yang berikutnya. Dan saat itu seperti yang pernah kita bahas ketika hijrahnya Rasulullah itu, ada namanya siapa? Yang ngejar Rasulullah siapa namanya? Suraqah bin Malik. Akhirnya Suraqah ini dipanggil oleh Umar bin Khattab, Suraqah, silakan pakai baju dinasnya Raja Kisra Persia. Dipakai oleh Suraqah. Setelah dipakai, Suraqah menyangkanya itu milik dia, kemudian sudah tanggalkan, lepas. Karena Rasulullah cuma ngomong bahwasanya kamu nanti akan memakai, bukan memiliki. Karena ini semua nanti kita sedekahkan di jalan. Wa anna mulka Kisra, dan bahwa kekuasaan Kisra war Rum dan Romawi yuftah, akan diberikan kepada Rasulullah dan umatnya. Itu ketika Rasulullah memberitahu itu ketika perang apa? Khandaq. Ketika ada satu batu besar yang tidak bisa dipecahkan oleh para sahabat saat itu, bahkan sekelas Sayyidina Umar itu nggak bisa memecahkannya. Akhirnya para sahabat itu ke Rasulullah, mengadu ke Rasulullah, Rasul, ini ada batu besar yang tidak bisa kami pecahkan. Akhirnya Rasulullah menghampiri
dan turun, mana palunya? Kalau bahasa kita mungkin alatnya, minjal, palu. Bismillah Allahu Akbar, beliau mengatakan seperti itu. Nah, lek ngangkat-ngangkat sing rada abot-abot itu dungane bismillah Allah Akbar. Sekali pukul langsung keluar api, percikan api. Dan percikan cahaya. Yes. Rasulullah mengatakan Allahu Akbar. Waktu itu mafatihah Kisra. Saya diberi nanti kekuasaan Kisra itu, Persia. Dan saya melihat istananya sekarang dari sini, kata beliau. Kemudian yang berikutnya, pukulan yang kedua. Bismillah Allahu Akbar. Pukul, keluar api lagi atau kilatan cahaya juga. Allahu Akbar, kata beliau. Waktu itu mafatihar Rum. Romawi nanti akan takluk kepada kita. Dan saya melihat jelas istananya dari tempat saya ini. Yang terakhir kemudian Rasulullah mengatakan Bismillah Akbar. Waktu itu mafatihal Yaman. Yaman nanti akan ikut kita semua. Itu orang-orang Yahudi cengengesan. Mendengar Rasulullah mengatakan seperti itu cengengesan, ngeledek, ngece. Kata mereka lah kita berusaha gak mungkin lah. Oh masa segini, mau perang musuh 10.000 orang aja nggali parit, gak berani bertemu, dalam artian cuma sedikit pengikutnya, masa bisa mengalahkan Romawi sama Persia yang luar biasa. Mengapa mereka menyaksikan seperti itu ucapan Rasulullah, meragukan ucapan Rasulullah? Ya karena mereka meragukan kenabian Rasulullah, kerasulan Rasulullah. Sehingga apapun yang keluar dari Rasulullah itu dianggap sebuah keraguan. Tapi kalau sudah mantap ke Rasulullah, para sahabat misalnya mantap ke Rasulullah, oh maka iya. Dan ternyata itu terjadi ketika pemerintahan Umar bin Khattab. Nah, waktu itu ke Persia itu sudah pemerintahnya Abu Bakar As-Siddiq, akhir pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Dan kemudian diteruskan oleh pemerintahan Umar bin Khattab. Dan terjadi. Wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahid. Wa annal muslimina yuqatiluna qauman sigharal a'yun iradul wujuh. Dan Rasulullah memberitahu bahwasanya nanti orang Islam itu akan memerangi orang-orang yang dia matanya sipit dan wajahnya itu lebar. Dulfal unuf, hidungnya pesek. Wa anna Syam wal Yaman tuftahani. Syam dan Yaman itu akan dibuka atau ditaklukkan. Wa anna ummatahu, dan umatnya taftahu Misra ardan yudhkaru fiha al-qirat. Dan umatnya nanti akan menaklukkan daerah yang namanya Qirat. Wa anna sayyidana Uwaisan al-Qarni, dan Sayyidina Uwais al-Qarni yaqdumu fi imdadil Yaman, akan datang dari negeri Yaman. Jadi Yaman dulu tuh memang tidak dikuasai oleh umat Islam dulu. Sampai kemudian setelah Fathu Makkah, sebelum Fathu Makkah ya, itu sudah mulai banyak orang-orang Yaman yang nggak seberapa banyak sih. Ya sudah mulai berdatangan orang-orang Yaman seperti Abu Hurairah dan sebagainya. Itu sudah. Dan bahkan sampai-sampai
ada salah seorang sahabat dari Yaman yang mengatakan, Rasul, orang-orang Yaman itu nggak mau masuk Islam. Tapi Rasulullah mendoakan yang baik. Allahumma hdi di ahli Yaman. Ya Allah, berikanlah hidayah pada penduduk ya Yaman. Ya, Rasulullah itu luar biasa, saking sayangnya kepada orang-orang Yaman. Dan luar biasa, sekarang terbukti orang Yaman itu kalau pengen belajar tentang ketenangan hati dan kesucian hati, kebersihan hati, belajar kepada orang-orang Yaman. Karena kata Rasulullah, Yaman itu adalah tempatnya keikhlasan, tempatnya sofa, tempatnya kejernihan hati. Yaman termasuk yang bahasa kita maskot, simbolnya zaman dulu itu, ketika zamannya para sahabat itu adalah Sayyidina Uwais Al-Qarni. Rasulullah mengatakan nanti akan muncul, akan datang ke sini. Dia namanya Uwais Al-Qarni. Wa kana bihi baras fayabra illa qadra dirham. Dia mempunyai penyakit kulit baros itu, dan kemudian sembuh. Penyakit belang-belang itu sembuh kecuali sedirham itu, kayak seginilah, satu keping mata uang yang nantinya itu masih tersisa kulitnya itu tadi. Maka Rasulullah pesan kepada para sahabat, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, kalau kamu nemu orang semacam ini, mintalah doa kepada dia. Mintalah doa kepada dia. Padahal nggak terkenal sama sekali. Dan ketika setelah Rasulullah meninggal dunia, dan kemudian ketika musim haji itu ketemu, itu pun nggak ngaku Uwais Al-Qarni, nggak ngaku. Uwais Al-Qarni itu nggak ngaku. Maksudnya nggak ngaku itu menutup-nutupi ketika ditemukan oleh Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, sampai akhirnya terdesak dan mengaku iya. Akhirnya Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, sekelas Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan sekelas Sayyidina Umar bin Khattab itu minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Dan sekali lagi pesan Rasulullah atau sabdanya Rasulullah itu benar terjadi. Wahajat rihun syadidatun faqala sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu ketika terjadi terpaan angin yang sangat begitu kencang. Rasulullah mengatakan, hadzal rih li mauti munafiq. Angin ini bertiup kencang seperti ini karena ada orang munafik yang meninggal dunia. Karena ada orang munafik yang meninggal dunia. Qala Sayyidina Jabir, faqadimna al-Madinata. Kata Sayyidina Jabir, kemudian saat itu setelah Rasul ngomong seperti itu, kami ini datang ke Madinah, dalam artian nyampe Madinah. Fawajadna aziman minal munafiqina qad mat. Ternyata ada tokoh munafik meninggal dunia. Benar itu. Rasul tadi ngomong, oh ini karena ada orang munafik yang meninggal dunia. Begitu nyampe Madinah, loh beneran. Ini salah satu mukjizat Rasulullah, termasuk ketika perang Mu'tah. Sebelum berangkat itu Rasulullah mengatakan, ka'annahu
alima qabla an waqa'at al-waqi'ah, ai maut atau kematian siapa ketiga panglima perang ini. Kata Rasulullah, yang membawa bendera ini adalah Ja'far bin Abi Thalib. In usiba Ja'far pertama Zaid bin Thabit, Zaid bin Harithah ya. Kemudian in usiba Zaid fa Abdullah ibn Rawaha. In usiba Abdullah fa Ja'far ibn Abi Thalib. In usiba Ja'far maka fa akhadahu sayfun min suyufillah. Yang memegang bendera ini Zaid bin Harithah. Kalau Zaid terkena, maksudnya terluka atau meninggal dunia, maka Abdullah bin Rawaha. Kalau misalnya Abdullah bin Rawaha terluka atau meninggal dunia, maka Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far terkena atau meninggal dunia, maka nanti akan diambil oleh Saifun min suyufillah. Dan ternyata yang mengambil adalah Khalid ibnu Walid. Kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari itu disebutkan bahwasanya maka mulai detik itulah siapa? Khalid bin Walid dijuluki Saifullah. Dan benar terjadi meninggal dunia. Bahkan sebelum ada kabar dari Mu'tah itu yang memberi kabar bahwasanya Zaid bin Harithah, Abdullah bin Rawaha dan Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia, Rasulullah ini sudah tahu terlebih dahulu. Jadi ketika perang itu Rasulullah diam di masjid seperti halnya menonton live streaming. Menangis Rasulullah. Qutila Zaid, menangis beliau. Jadi kalau misalnya dulu itu sudah ada alat komunikasi mungkin di WA gitu mungkin. Jadi sebelum WA itu nyampe tentang dua, Rasulullah sudah tahu itu. Enggak lama kemudian Rasulullah juga tertunduk dan mengatakan Qutila ibnu Rawaha. Abdullah bin Rawaha meninggal dunia. Dan tangisan Rasulullah semakin menjadi-jadi ketika beliau tahu bahwasanya Ja'far ibn Abi Thalib meninggal dunia. At-Tayyar. Ja'far disebut At-Tayyar. Nanti di surga itu yang cuma Ja'far yang bisa terbang. Kenapa? Karena Sayyidina Ja'far tangan kanan dan tangan kirinya itu patah untuk bisa mempertahankan bendera itu. Makanya Ghazwatul Mu'tah itu Rasulullah enggak ikut tapi disebut ghazwah. Kan ghazwah itu adalah definisinya ghazwah adalah peperangan yang diikuti Rasulullah. Kalau syariah peperangan tidak diikuti Rasul. Itu Rasulullah enggak ikut tapi disebut ghazwah. Kenapa? Karena besar peperangan itu, hebat peperangan itu. Dramatis sekali peperangan itu. Sampai benar-benar Khalid ibn Walid itu bisa meminimalisir korban dan bisa memukul mundur orang Roma. Wah. Ya ketika kemudian datang kabar tentang itu semua, Madinah itu sudah berkabung. Rasulullah melihat anak-anaknya Ja'far, melihat Abdullah bin Ja'far. Sayyidina Abdullah bin Ja'far makamnya dipakai. Masuk dekatnya makamnya
azwajir Rasul, ummahatul mukminin. Istri Rasulullah. Itu Rasulullah sedang ngelus-ngelus Abdullah bin Ja'far. Yatim kira ya, istilah gitu. Jadi tahu Rasulullah itu luar biasa. Ya, itu kayak live streaming itu. Masya Allah. Ya nyen Rasul ya. Wa akala sallallahu alaihi wasallam min syatin luqmatan. Rasulullah memakan satu suapan dari daging kambing. Tsumma qala hadhi tukhbiruni bi annaha ukhidat min ghairi idzni ahliha. Kemudian Rasulullah mengatakan, ini daging ini ngomong bahwasanya dia berasal dari pencurian. Jadi orang yang memasak ini ngambil kambingnya orang lain. Kalau dalam peristiwa Khaybar itu Rasulullah yang diracun itu oleh perempuan Yahudi. Itu daging itu ngomong, ya Rasulullah, ini masmum. Rasul, saya ini ada racunnya. Kemudian Rasulullah ngomong, da'u, makan sama sahabat. Tinggalkan. Buang semua suapan kalian itu. Sahabat sudah mau ngambil semua. Karena daging ini memberitahu kepada saya bahwasanya dia ada racun. Ada sahabat Bishr bin Barra, itu sudah kadung menelan itu. Dibalikno gak kena itu. Akhirnya langsung mati seketika. Mati seketika. Padahal dalam sebuah riwayat itu daging yang di hadapan Rasulullah, yaitu Rasulullah paling senang kaki kambing kanan depan. Kaki kambing kanan bagian depan. Itu satu apa? Mulai paha atas sampai khususnya paha atas itu. Itu paling banyak itu racunnya. Tapi kemudian Rasulullah bisa bertahan sampai 3 tahun. Baru setelah Hajjatul Wada' Rasulullah ngomong kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, wahai Aisyah, sepertinya sekarang inilah wajadtu inqita'a abhuri. Saya akan merasakan terputusnya urat leherku. Dalam artian apa? Meninggal dunia. Bidzalikas sum. Karena racun itu. Jadi saya nggak bisa membayangkan bagaimana organ tubuh Rasulullah itu sangat bekerja sangat hebatnya ya. Diracun tahun 7 Hijriah, beliau meninggalnya tahun 11 Hijriah. Ginjalnya Rasulullah itu bekerja sangat luar biasa. Bagus sekali organ-organ dalam tubuh Rasulullah. Sampai anak enggak mangan mie kadar luasa tidik aja. Mulese sak minggu. Gak ngaji, gak setoran, alasannya apa? Keracunan. Padahal yo salah dhewe. Mie wis lawas sik di pangan ae. Gak delok iku. Fa idza huwa kama qala. Ternyata itu seperti yang dikatakan Rasulullah. Wa taharrakal jabal. Gunung Uhud itu pernah bergetar. Kayak gempa. Saat itu Rasulullah berada di atas Gunung Uhud sama siapa? Sama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ketika Gunung Uhud itu bergetar ini, Rasulullah ngomong, "Uskun ya Uhud." Fa inna 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidani. Uhud, tenang kamu, diam kamu. Karena di atasmu ini ada nabi, ada siddiq yaitu Abu Bakar, siddiq, wa syahidani. Ada Umar dan Utsman. Jadi Sayyidina Umar dan Utsman disebut Rasulullah sebagai syahidan. Orang yang mati syahid. Dan benar kan? Wafatnya Sayyidina
Abu Bakar dibunuh oleh Abu Lu'lu' Al-Fairuz, orang Yahudi yang dia itu ngaku-ngaku masuk Islam, istilahnya apa? Ya musuh dalam selimut lah. Dia pura-pura masuk Islam dan lain sebagainya. Dia akhirnya mau ke Madinah, dibawa oleh Al-Mughirah ibnu Syu'bah, dan ternyata dia etok-etok, pura-pura salat jamaah di belakang imam. Ada yang mengatakan itu dia di baris kedua atau ketiga, tapi ketika sholat sudah takbir dia maju dan dia menusuk Sayyidina Umar berkali-kali. Dan lagi-lagi Sayyidina Umar itu luar biasa, kuatnya luar biasa fisiknya. 3 hari baru kemudian meninggal dunia. Bayangkan. Itu kata tabibnya, kata dokter saat itu. Ketika Sayyidina Umar disuruh untuk minum susu, itu bocor, keluar susu itu dari perutnya. Kata tabib itu, wah ini sudah nggak bisa. Maksudnya nggak bisa itu di zaman dulu yang mungkin keterbatasan entah dijahit apa dan wallahu alam lah. Setelahnya kalau kalimat dokter sekarang ini hanya mengharapkan mukjizat saja ini. Dan benar 3 hari kemudian beliau meninggal. Kuat sekali itu. Tusuk, saya kan enggak tusuk langsung mati. Ya memang karena makannya enggak macam-macam ya. Makanan itu 75%. Kalau katanya orang-orang yang sering olahraga itu, tubuh kita ini sehat enggaknya atau gemuk kurusnya idealnya itu karena 75% karena makanan. Yang 25% itu karena olahraga. Wis gak tau olahraga, mangane sembarang. Yes, kita ini. Mana kadang udan titik langsung sakit. Kok panas titik langsung sakit. Imunitas tubuhnya itu kurang. Sayyidina Umar bin Khattab ya kuat. Sayyidina Utsman bin Affan juga seperti itu, meninggal dunia ketika beliau sholat malam. Bahkan sampai sekarang itu belum terdeteksi atau belum siapa yang membunuh juga tahu, karena banyak malam hari dan sepi. Ketika itu sebelum meninggalnya Sayyidina Utsman itu dijaga rumahnya. Dia mengatakan sampai 1 bulan, dan mengatakan 40 hari jaga para sahabat, termasuk yang menjaga itu Hasan dan Husain, Sayyidina Hasan dan Husain. Menjaga apa? Rumahnya Utsman bin Affan, agar apa? Agar tidak dibunuh. Karena sudah ada gembor-gembor, ada yang mau membunuh Utsman bin Affan. Ketika itu akhirnya satu malam Utsman bin Affan mimpi Rasulullah, bahwasanya kamu akan mati terbunuh dan kamu akan bertemu denganku. Sayyidina Utsman, sudah, enggak usah jaga, enggak usah dijaga rumah saya. Karena sudah tahu saya ini mau mati, ini mau dibunuh saya, ini sudah enggak usah dijaga. Enggak dijaga akhirnya. Maka enggak lama dari itu kemudian akhirnya beliau meninggal dunia. Dan sampai sekarang para sejarawan ya enggak siapa yang membunuh itu. Saya dulu pernah dikasih kitab sama teman saya, itu kitabnya orang Syiah itu. Itu ngeri sekali. Sebutkan namanya ini. Ada itu. Kitab Syiah cuma enggak ini, bukan print-printan kayak ini, kayak makalah itu. Bukan buku yang benar. Ternyata wafatnya Abu Bakar itu karena sakit, dan Umar dan Utsman itu karena dibunuh, yaitu syahid. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin.
Wa fi sahihi Muslim jam pira? Rozak selak kuliah. Annallaha zawaliyal arda, Rasulullah yang sabda ya. Qara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa sayablughu mulku ummati ma zuyali minha. Allah itu memperlihatkanku, kata Rasulullah, bumi ini arah timur dan arah barat, dan nanti kekuasaan umatku akan terbentang di antara itu semua. Wa fil Bukhari, dan dalam riwayat Imam Bukhari, nab'ul ma' min baini asabi'ihi bil Hudaybiyah, bersumbernya air dari sela-sela jemari Rasulullah, dari jari Rasulullah di Hudaybiyah. Fatawadda'u, kemudian para sahabat ini berwudu, wa syaribu, dan sahabat ini minum, wa hum 15 mi'ah, mereka itu 1.500. Jadi 15 mi'ah itu 1.500. 1500 itu apa, 1500 itu ya, maksudnya 1.500. 1,500 1.500. Dan tidak hanya di Hudaybiyah, di peperangan-peperangan yang lain sering sekali, di saat Khandaq, peperangan Khandaq itu juga seperti itu. Saat itu sahabat Jabir bin Abdullah ini tahu bahwasanya Rasulullah ini lapar. Kemudian sahabat Jabir enggak tega. Sahabat Jabir pulang ke rumahnya, bilang ke istrinya, "Dik, sampean enggak ada yang bisa dimakan." "Ada, Mas." "Apa?" "Itu anak kambing itu." "Wah, ini anak kambing, Mas." "Yo, kambing kecil maksudnya. Paling cukup dimakan cuma 3, 4 atau 5 orang lah paling banyak itu." "Yes, gak apa wis, seakan Rasulullah ini belum makan. Nanti saya undang yang VIP aja, kelas Abu Bakar, Umar gitu sama Rasulullah." Wis, ayo, sebelah sama Jabir bin Abdullah langsung dimasak tadi satu nampan gila setelah. "Rasul, ini istri saya masak." "Rasul." "Apa itu Jabir?" "Makan Rasul, konsumsi makan siang." Wah, akhirnya Rasulullah mengumumkan umum. "Ayo Anas, woi, kabeh sampean rene ayo mangan-mangan iki." Jabir bancaan. Jabir tasyakuran ini tasyakuran jadi Jabir ini. Istrinya Jabir masak. Jabir langsung bingung deh. Sak talam ini dimakan ratusan bahkan ribuan orang. Bingung Jabir. Waduh, bingung ini apa sih saya tuku nang ndi, gak ono sego goreng lewat tadi nih. Tahu-tek ya gak ono. Bingung Jabir. Godek-godek Jabir. Dia langsung tertunduk. Aduh, Rasulullah wis nyebut jenengku. Nah, kalau misalnya kemudian nasi itu gak cukup, itu kan sahabat geruduk Jabir itu. Jabir katanya, "Rasulullah, kamu ngasih nasi mana nasi?" Ya, ngono. Langsung kata Rasulullah, "Gantian ya, gantian. Makannya nggak boleh buka nampan ini." Jadi tutup sama istrinya Jabir, ditutup kain. "Ayo, gantian, maju. Makan tapi nggak boleh buka kain." Ratusan sahabat itu kenyang semua. Jabir godek-godek. Alhamdulillah, ternyata cukup. Itu mujizatnya Rasulullah. Hebatnya Rasulullah. Ya Rasul ya. Ya hebat lah. Ya lek aku sampai sampean gak hebat-hebat banget ya. Perkataan tek wis bingung gitu. Wah, Melayu tuku sate wingi Aisyah. Lel masak sego langsung. Tapi cukup ya sinang dukur wingi ya. Cak Zero nih. Cak Aziz.
Ya kudu cukup. Ya kudu cukup. Wa marratan ukhra wa hum 300. Kadang 300 orang minum langsung. Wa marratan hum ma baina 70 wa 80. Kadang 70 sampai 80. Wa hadithul mizadataini qala Imran inna syaribna minhuma wa nahnu nahwal 40 falam tanqusa. Kadang gelas 2 itu diminum oleh para sahabat 40 orang itu enggak berkurang sama sekali. Ada itu di kitab saya tulis itu. Buku saya yang pertama itu, Semerbak Senyum Nabi itu. Judulnya Islam Agama Ceria, Agama Ceria. Abu Bakar Abu Hurairah ini kan Imam Ahli Suffah. Jadi ada ahli sufa itu sahabat-sahabat yang enggak bisa yang enggak punya keluarga, enggak punya pekerjaan di Madinah. Yes, dia tinggalnya di masjid, ngurus-ngurus masjid, ikut ngaji sama Rasulullah gitu. Nah, ini ketuanya itu Abu Hurairah. Ya biasanya Rasulullah setiap selesai salat malam, salat Isya itu bagi. Ayo, fulan dan fulan makan di rumah Utsman, fulan dan fulan makan di rumah Abu Bakar, fulan dan fulan makan di rumah Umar, fulan makan di rumah saya, fulan makan di Abdurrahman bin Auf. Itu Rasulullah selalu membagi seperti itu. Malam itu Rasulullah lupa, lupa ya apa enggak bagi. Waduh bingung Abu Hurairah ini. Waduh ya apa ini, saya ini didesak sama ini wong-wong kabeh. Ya apa Abu Hurairah iki mangani nang dia awake dhewe mesti gitu. Abu Hurairah bingung. Akhirnya Abu Hurairah berdiri di depan pintu Masjid Nabawi dengan harapan kalau ada sahabat-sahabat yang kaya itu kemudian mengingatkan dan mengajak makan. Keluarlah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya Abu Hurairah ini ya basa-basi bahasa kita. Abu Bakar, ngobrol apa istilahnya. Padahal maksudnya adalah ya itu tadi ben dijak makan. Lah ono kanca sing koyo ngono kan modele koyo Abu Hurairah wae. Kuwata ngono. Kok sok-sok akrab ngono. Ujung-ujungnya jaluk traktir kan itu. Sopo nang kene? Kabeh. Abu Hurairah sudah basa-basi sama Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ya enggak ngeh sama sekali. Yus capek boyo apa saat itu. Akhirnya pulang itu. Wadah kata Abu Hurairah, gak peka Abu Bakar kira itu. Rasulullah keluar. Wah, Rasulullah. Cobalah. Karena kalau mau ngomong Rasul makan itu sungkan sahabat itu. Sungkan sahabat. Ya kayak sampean takoni wis mangan. Sampun, padahal ya guru mangan. Sampe lak ngono ae. Sing ngono. Jadi Abu Hurairah ya akhirnya bahas yang lain sama Rasulullah, ngobrol bahas yang lain. Kata Rasulullah, saya tahu Abu Hurairah. Sampai luwe kan ya, ki Rasul gitu. Ya saya melak aku. Saat itu Rasulullah enggak ada makan juga. Ayo melak aku. Ikut sama Rasulullah ke rumah salah seorang sahabat. Cak, apa kabarnya? Wah, Kanjeng Nabi monggo. Wah, akhirnya bingung orang. Dia enggak punya suguhan apapun kecuali segelas air susu kambing. Ya wis kayak ngono iku enak Kanjeng Nabi ya. So ngomong sama suami istrinya. Akhirnya ada segelas susu kambing. Abu Hurairah seneng, mesti ngelek itu katanya. Wah, lumayan rek, satu gelas susu kambing. Abu Hurairah itu ambil, udah ambil sama Abu Hurairah. Namanya lapar ya. Abu Hurairah itu kan sering lapar, makanya dia menjadi ahli hadis. Kalau sampean enggak ahli kenyang, sampean jadi ahli hadas. Nguyang-nguyung ngisi ahli hadas sampean. Kakean makan. Abu Hurairah jarang makan, sering lapar, ahli hadis. Sudah dipegang sama Abu Hurairah ini ustaz. Oh ini sudah nelen
air ludah, wah luar biasa. Yang namanya orang lapar, segelas air susu itu kan sudah dipegang gini, mau diminum, kata Rasulullah, Abu Hurairah, panggil dulu teman-temanmu itu di masjid. Langsung Abu Hurairah tuh, waduh, geledek rek. Dia langsung pupus harapannya, alah, diprank sama Rasulullah ini. Dia ngomongnya, kalau bahasa sekarang ada diprank sama Rasulullah ini. Dalam artian segelas air susu sudah ada dalam genggamannya, tapi ternyata tidak diperintahkan Rasulullah untuk minum. Suruh manggil teman-temannya ahli sufa, panggil semua ke rumah itu. Ayo, itu minum yang dipegang sama Abu Hurairah. Jadi suruh minum semua. Abu Hurairah gak minum deh. Tapi namanya Abu Hurairah itu sahabat yang luar biasa ya. Jadi kesopanannya, apa teman-temannya apa, ya wis lah, sapa jadi Kanjeng Nabi Muhammad kalau memang saya ini gak makan atau gak minum ya. Sampai semua sahabat minum semua, kenyang semua. Baru akhirnya sudah semua, sampun Kanjeng Nabi, sampun Rasul. Sudah, Abu Hurairah sekarang minum. Wah, Abu Hurairah minum dia. Minum sampai berhenti dia. Minum lagi Abu Hurairah, minum lagi. Sampun Rasul, kenyang. Minum lagi. Sampai 3 kali. Sampai 3 kali selesai, minum lagi. Sudah Rasul, saya ini gak kuat Rasul, sudah. Jadi satu gelas itu cukup berapa banyak orang itu. Ya, luar biasa. Dalam artian Rasulullah kadang ya guyon sama sahabatnya itu guyon. Kadang ya memantik guyon, memancing guyonnya para sahabat. Itu Rasulullah juga seperti itu. Jadi nggak kemudian hidupnya Rasulullah itu serius, setelah sholat kemudian wiritan, habis wiritan langsung baca Quran, habis baca Quran kemudian masuk rumah wiritan lagi. Enggak seperti itu. Ya ngobrol ya, istilahnya semeraung sama sahabat-sahabat. Wasabbaha fi kaffil hasa. Rasulullah dan bertasbih ya. Bertasbih, batu-batu kecil berada di genggaman Rasulullah. Jadi Rasulullah mengambil batu-batu kecil ini, kemudian dibuka ini, bertasbih, bergerak dia. Dan dipindah kepada Abu Bakar Siddiq, bertasbih. Pindah kepada sahabat yang lain, bertasbih. Baru kemudian pindah ke sahabat yang ketiga atau keempat, saya lupa, Utsman atau Ali itu, kemudian berhenti. Cara kaya saiki ku kaya ana baterainya itu. Dia bergerak tasbih. Wa kadzalika at-ta'am kana yusma'u tasbihuhu wa huwa yu'kal. Makanan yang dimakan oleh Rasulullah itu juga bertasbih, dan itu terdengar tasbihnya oleh Rasulullah. Wassalamu alaihi sallallahu alaihi wasallam al-hajaru, dan salam ke Rasulullah apa itu? Hajar, batu dan pepohonan itu salam ke Rasulullah sebelum beliau menjadi nabi. Kemudian ketika menjadi nabi, beliau mengatakan bahwasanya saya baru tahu sekarang kenapa pohon dan batu itu salam kepada saya. Ya karena Rasulullah menjadi nabi, menjadi rasul, sampai-sampai batu sama pohon itu menyapa Rasul. Itu di Arba'in Anwariyah insyaallah ada itu riwayat itu. Wa syahida adz-dzi'bu bi nubuwwatihi. Serigala itu menyaksikan kenabian Rasulullah. Wa marra sallallahu alaihi wasallam fi safari bi ba'irin. Rasulullah suatu ketika safar dan Rasulullah melewati seekor hewan tunggangan, yustasqa alaihi alma, minta minum, falamma ra'ahu jarjara sawwata. Ketika Rasulullah melihat hewan itu kemudian bersuara, faqala innahu syaka kathratal amal wa qillatil alaf. Dia mengadu kepada Rasulullah bahwasanya dia sering dipekerjakan oleh majikannya dan sedikit diberi makan. Alaf itu makanan hewan. Kalau dalam kitab Ufuqul Adhama Al-Muhammadiyah itu
Ada riwayat ya itu karangan guru kami Syekh Abdul Salam Al-Shita. Itu disebutkan bahwasanya itu onta. Wa mar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi akhar fi ha'itin falamma ra'ahu hanna wa darafat 'ainah. Ah ini onta ini. Dalam riwayat yang lain Rasulullah lewat jalan dan kemudian ada hewan yang kemudian hanna wa darafat 'ainah, menangis dan mengadu kepada Rasulullah tentang majikannya itu. Innahu syaka annaka tuji'uhu. Dia sering dipukuli sama majikannya, pemiliknya itu. Kemudian Rasulullah ngomong kepada pemiliknya, faqala li sahibihi, bahwasanya hewan ini mengadu kepadaku, innahu syaka annaka tuji'uhu, engkau memukulnya. Wa sajada lahu ba'irani ajasa sahibuhuma anhuma min shiddatihima. Ada dua hewan yang itu kemudian sujud tunduk kepada Rasulullah, yang mana pemiliknya itu sudah nggak bisa menenangkan dua hewan itu. Ternyata dia tunduk tenang, diam di hadapan Rasulullah. Waja'at syajaratun tasyuqqul arda hatta qamat 'indahu wa huwa na'im fasallamat alaihi. Sebuah pohon datang ya, sampai kemudian datang di hadapan Rasulullah. Rasulullah itu dalam keadaan tidur dan pohon itu salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amara sallallahu alaihi wasallam syajarataini fajtama'ata hatta qada hajatahu khalfahuma. Rasulullah memanggil dua pohon untuk menutup Rasulullah karena Rasulullah saat itu mau buang air. Kemudian pohon itu datang dan menutupi Rasulullah. Setelah selesai, tsumma amarahuma fatafarraqa. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk sudah selesai. Kemudian dua pohon ini berpencar. Wada'a 'adqan fanazala min jid'ahi hatta saqata fil ardi. Faja'ala yanquzu fil ardi hatta atahu thumma qala law irji' faraja'a makanah wa amara binahri sittin badanat faja'alna yasdalifanna ilaihi bi'ayyatihinna yabda wallahu a'la wa a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.